melalui proses itu lah, makanya terus muncul itu tadi Pustaka Raja, Nabi Adam rabi Setiawan duwe anak kuwi sing rabi karo setan duwe anak dewa-dewa, sing rabi karo menungso duwe anak nabi-nabi. Wis ora masuk akal. Dan itu sebetulnya merusak image-nya orang Jawa. Artinya apa, dari dewa-dewa turun kepada turun sampai raja-raja Kediri, sampai punya raja-raja seluruh tanah Jawa ini. Nah, berarti raja-raja Jawa karo ngomong Jawa kabeh turunannya setan. Dan itu tidak ada yang sadar gitu loh. Loh kok iya manut dadi apusi aja ngono kuwi. Cuma saya yang kecewa betul itu kan ada pembelokan sejarah. Artinya nek sang yang Wenang, sang yang terus ada muncul sang yang Nur Cahyo, sang yang Nur Rasa. Itu juga sudah terbelokkan sejarah itu. Padahal intinya satu. Bukan perkara intinya satu, itu jadi orang Jawa itu ditikung dengan istilah sang yang Nur Rasa, sang yang Nur Cahyo itu anak dari Said Anwar, Said Anwas. Nah itu anaknya Nabi Sis, gitu loh. Itu ditikung sejarah kita. Gitu. Kenapa saya bilang itu ditikung? Karena dasarnya itu yang buat adalah pujangga Islam yang di Jawa. Jadi pujangga Islam yang di Jawa itu nurunkan kitab yang sampai sekarang dipegang teman-teman dalang itu namanya Pustaka Raja. Nah itu silsilahnya Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, punya anak 35 laki-laki, 36 perempuan. Akhirnya punya turun-turun namanya Nabi Sis. Nabi Sis menikah dengan Mulat, punya anak nabi-nabi. Lah, sing nikah dengan Dlajah, anak jin setan kuwi, duwe anak Said Anwar, Said Anwas, duwe anak Nur Rasa, Nur Cahyo. Nur Rasa, Nur Cahyo duwe anak sang yang Wenang, sang yang Wening, sang yang Wungkuhan, sang yang Tunggal, sang yang Ismoyo, sang yang Antogo itu. Loh, itu sebetulnya ditikung karena apa? Babat-babat biyen termasuk di babatnya orang Hindu Bali, ndak ada itu, ndak ada istilah Nabi Sis dua anak itu. Lah itulah munculnya Islam kejawen. Sejarah Jawa sendiri punya pedoman bahwa Tuhan itu tidak beranak dan pinak. Dewa-dewa itu tidak beranak pinak, gitu loh. Ya mereka berada di keberadaannya masing-masing, gitu loh. Unongui tidak melalui proses itu lah, makanya terus muncul itu tadi Pustaka Raja, Nabi Adam rabi Setiawan duwe anak kuwi sing rabi karo setan duwe anak dewa-dewa, sing rabi karo menungso duwe anak nabi-nabi. Wis ora masuk akal. Dan itu sebetulnya merusak image-nya orang Jawa. Artinya apa, dari dewa-dewa turun kepada turun sampai raja-raja Kediri, sampai punya raja-raja seluruh tanah Jawa ini. Nah, berarti raja-raja Jawa karo ngomong Jawa kabeh turunannya setan. Dan itu tidak ada yang sadar gitu loh. Loh kok iya manut dadi apusi aja ngono kuwi. Dihapusi halus ya. Dihapusi halus, tapi mereka bangganya artinya bahwa najan kok ngopo aku seturunane Nabi Sis. Lah itulah pemblencengan sejarah agar orang-orang Jawa mulai menghindari dewa-dewa. Mulai tidak percaya dengan keberadaannya dewa-dewa. Wah, dewa itu turunannya setan. Lah itu kan konsep nikung halus. Artinya nikung kepercayaan melalui jalan kebudayaan. Mulai saiki terus ana lakon lahir Wisanggeni gugat dan tidak bunga Bathara Guru diajar. Lha iku kalau lakon asli ndak ada, itu lakon carangan semua. Lakon karangannya dalang-dalang saiki kuwi. Itu. Nah, makanya di Jawa tetap bahwa Tuhan itu maha tinggi, tidak bisa disebutkan. Karena kepercayaan orang Jawa, bagi mereka yang sudah pernah menjumpai Tuhan, menyebutkan namanya aja adalah suatu dosa dan walat, karena dia harus menyimpan rapat-rapat Tuhan itu. Meskipun tahu sendiri. Meskipun tahu sendiri. Terus apa mungkin dengan tadi sejarah tadi itu sampai-sampai yang Semar disebut iblis atau setan itu ya? Nah, iya.
Lah kuwi lak saiki sing ngomong kuwi cangkeme perat ta saiki ngomongnya pelo ta? Lek aku saiki lolo lho ya lek gitu gitu. Karena ya teko wanen. Artinya saya sekali bilang makanya diganjar sing ora-ora. Makanya wong urip iku ayo ta sing rukun. Jangan sampai kita ini saling menyakiti satu sama lain. Ning statement sing apik-apik wae. Mana kembali lagi orang Jawa itu memiliki konsep ketuhanan yang sudah sangat sempurna bagi orang Jawa yang tekan. Artinya mengetahui proses percintaan manusia dengan Tuhan. Sehingga dia untuk menamai saja tidak. Gitu. Tidak berani apa memang dianggapnya tidak ada nama? Bukan tidak berani atau tidak ada nama, ya memang itu dat yang tertinggi, atma yang tertinggi, sang penguasa. Dan dipanggil apapun hijau aja. Iya, selama dia mempercayai dan meyakini bahwa keberadaannya ada. Dia yang ada dan mengadakan. Dia yang bernama dan tidak bernama. Dia yang menamai dan tidak menamai, terserah dia. Itu pertanyaanku, apa ya wis padha mesti bener nek jenenge kuwi ngono. Nek diuber ngertimu kok sapa kok iki kok kitab. Nah kitabmu teko sapa teko iki. Wong iki entuk kok sapa kok. Kae lha kan ya repot. Nyambon. Terus mau sing diuber nek padha ra enek kabeh kan ya repot. Kenapa tidak mencoba mencari Tuhan sendiri dan memastikan sendiri bahwa keberadaan dan kebenaran itu ada, selesai. Sebab ning Jawa kita terkenal dengan istilah unda ing warta sudaning titipan. Bertambahnya berita, berkurangnya titipan. Contoh, pojok desa ku lho ana ula gedene sak driji. Tengah-tengah desa, nunggu pojok desa ulane sak lengen. Tekan pojokane sitok itu kono lho ulane sak tempol sikil. Baru diparani yo ger sak mene iki. Karena dia tidak mengalami proses itu sendiri. Mau tebung jari kabar jari. Dan jari iku kudu diimani dan harus dipercaya. Nek ora percaya ora mengimani kuwi dosa lha repotan ngono bisa. Ayo nek ngono piye? Tidak bisa yang mengatakan itu orang-orang yang betul-betul mumpuni atau suci atau gitu. Yes monggo dapat dipercaya, ini bukan hoax. Nah makanya ya ora iso dipaetu karena itu suatu sistem kepercayaan, sistem keyakinan ya monggo. Tapi permohonan saya dengan segala hormat ki ora usah utek-utek keyakinane wong liya. Intinya begitu. Nek kowe wis konghucu percaya karo Desang Lojing, percaya karo Kwan Im Posat, percaya karo Jinsang Semu, percaya karo Kwan Kong, ya sudah. Bagimu itu suatu kemantaran hati, bagimu itu pencerahan spiritual, ora usah nglarani liyane. Dan ndak usah ngelokno agama liya. Bagi penganut Buddha yang sangat mempercayai Sri Gautama itu sebagai Buddha tertinggi, penguasa tertinggi karena dia sudah mencapai parinibbana pencerahan, yaitu percayalah. Itu saja liyane. Itu agama lain ya, apa? Wong Hindu ya ngono semono uga nek percaya pada Trimurti sapa kuwi pasang Brahma, Dewa Siwa, Dewa Wisnu, yakin ono percaya ono aja menyalahkan agama lain. Begitu juga Islam, Kristen yang sama-sama mempercayai bahwa Allah adalah penguasa tertinggi. Ya sudah, ndak usah mah itu kepercayaan liyane. Semono kok wong Jawa sing percaya karo Kanjeng Ratu Kidul kak, Nyai Kidul, Nyi Blorong kak. Ya gak usah menyakiti yang lain. Nggak alangkah baiknya kalau kita saling bersalaman, ndak usah menyinggung satu sama lain. Hal-hal yang koyo ngono kuwi. Wes ora usah ngawe-ngawe nek Borobudur tinggalane Sulaiman. Terus Gajah Mada wi jeneng asline Gajah Ahmada. Iki gek ngopo ngono. Hayam muruk kok. Hayam muruk udah. Iku ku sebetulnya sudah putus. Memperdebatkan pun entuk apa coba akhirnya? Nggak saling menyakiti akhirnya. Yang menganggap bahwa teori Gajah Mada itu benar,
memusuhi orang yang beranggapan bahwa Gajah Mada itu tuh Gajah Mada. Sing Gajah Mada berpademan pada tur Gajah Mada buktekno iku prasastine, iku negara Kertagama, iku ceritane begini. Sing kono, oh tidak, itu hanya pembohongan publik sing bener ku Gajah Mada. Lagi ngopo sing digegerke iki lho batange wis ora jelas ning ndi sebenarnya. Ayo. Ayo, Gajah Mada kuwi ana sing muni moksa, ana sing muni dikubur ning ngene luar Jawa ambo ning ndi kuwi. Sing sitok muni Gajah Mada kuwi dikubur ning ngene Jabung munggah kono lho. Tuku sing mati ning dhuwur ya bingung cah-cah ki ngopo. Lha akhire ta. Ana sing muni ning Gajah Mada ki ning Kediri barang ya ana. Wah, kebenarannya yang di mana ya. Yang pasti kita kalau berdoa ya doakan aja Gajah Mada itu sebagai pahlawan Mojopahit, diberikan tempat yang sepantasnya sama Tuhan, diampuni kesalahan, itu adalah manfaat. Terus kita tiru hal-hal yang positif dari Gajah Mada, bahwa dia mengucapkan sumpah palapa tidak akan ibaratnya gambar-gambar orang bakal mangan enak nek iso mempersatukan Nusantara semua itu. Dan semangatnya terus jiwa ditiru, persatuannya, jiwa ketulusannya ngabdi ning negara ditiru itu. Tiru wis ngono ae lho. Kalau penelitian duwe basis, aku nggawe pedoman prasasti iki, aku nggawe pedoman bukune negara Kertagama, aku ya monggo, tapi rasah ngelokke liyane. Enak ta? Nah, sing duwe teori Gajah Mada itu berdasarkan prasasti, berdasarkan negara Kertagama dadek bunge. Nah, ana sing ora trima kono ya ben penelitian dhewe. Buku dijawab karo buku wis. Kuwi nek wong berpendidikan ngono aja cangkem ono dasare apa mbuh. Lah terus engko kan dasare duwe koin sing ana tulisane Arab kae to. Oh. Dasare teh. Lha wong aja yo terus ya muruk kae yo konghucu wae ya ngono to terusan. Ayo. Jangan ta. Loh, kenapa kok ada uang koin tulisannya Arab? Karena memang Mojopahit kan perdagangan internasional sudah terjadi. Hubungan dagang dengan Cina juga ada, dengan Arab juga ada. Nah, kalau suatu benda yang ada tulisannya begitu berarti dia menganut itu kan ya bisa. Yo nek duwe Gajah Mada. Ah iya. Nek duwe gajah sapa? Gajah sapa? Empo gajah sapa? Gajah sing ape gajah oling. Apa gajah tunggal merek ban. Kata gitu. Jadi apa caranya lah? Wong urip ki sarwa membutuhkan. Ndak mungkin kita hidup ndak butuh orang lain. Oh iya. Ya ta. Menyakiti caranya. Mungkin apa? Makanya kalau saya berpedoman bahwa Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa diungkapkan, seperti dengan dawuhnya leluhur kita dulu, tan kena kinaya ngopo. Sehingga untuk mencari dia ya dengan diri kita harus betul-betul ke sana. Mencari. Nah, kalau ada yang menyatakan Tuhan itu namanya ini, ya ora apa-apa, tapi yang punya nama seperti ini ya jangan ngelokne sing mung. Saiki kan ono ngene apa media sosial itu. Bahwa Jawa itu sudah berketuhanan yang kurang sempurna sehingga disempurnakan. Jawa tahu bahwa Tuhan itu ada, dinamakan tan kena kinaya ngopo, sehingga agama tertentu datang memberitahu bahwa nama Tuhan itu ini. Bahwa Jawa mempercayai adanya kekuatan di luar manusia yang ikut mengatur dunia. Mereka menyebutnya sebagai sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak terlihat, sehingga agama ini datang mengatakan bahwa ini namanya ini. Jawa sudah mengetahui bahwa manusia harus beribadah, harus sembahyang. Mereka menyebutnya dengan istilah sembahyang, sehingga agama ini datang mengatakan bahwa sembahyang itu namanya ini. Lu bilang jarimu tuh, lagu tuh. Bahwa orang Jawa tahu akan ada kehidupan setelah mati. Mereka menyatakan bahwa kelak akan ada kehidupan setelah mati, tapi tidak bernama, sehingga agama tertentu datang memberitahu bahwa itu namanya adalah ini. Ora usah tak omongnya, aku seru kabeh. Tuhane wong Jawa kan kena kinaya ngopo? Wis ya ta, sesuatu yang gaib yang ikut mengatur para Jawata. Dudur enek jenenge wong konsep mulai golek kurang pinter lho, mbok rene dhisik tak kandhani.
ada kehidupan setelah mati, kuwi jenenge pendelahan. Ora yang tak jawab. Wong Jawa duwe ritual nggo nyembah Tuhan, jenenge apa sembahyang saka tembur sembah ing hyang. Ora usah tok ganti kuwi. Bahwa agama ini adalah melengkapi kekurangan-kekurangan yang sudah dimiliki Jawa. Sing ngongkon sapa? Kuwi ngono lho. Lah gunane sik padu dhewe-dhewe seprene ra leren. Karep ngelengkapi negara sing wis tata titik tentrem Kertora Harja. Ini kan repot ngono kuwi. Nah itulah makanya tadi bilang bahwa kebenaran yang tanpa dasar ilmu pengetahuan yang jelas akhirnya ngawur. Sama juga di Jawa itu juga sama. Ayo, saya mau tanya sekarang. Orang bilang Semar aja itu ada macam-macam persepsinya. Ada yang ngomong Sang Hyang Ismoyo. Ada yang mengatakan dia Romo Semar. Ono sing ngomong Begawan sapa kuwi Noyantaka dan dedekku. Ya terserah. Di Jawa sendiri persepsinya banyak. Ada yang mengatakan Semar itu pamomong, ada yang mengatakan Semar itu dewa, ada yang mengatakan Semar itu adalah sapa jenenge kuwi dewa yang lagi nyamar. Cuma kok persepsi seperti itu. Terus padahal Semar sendiri itu siapa? Karena ada loh, saya lihat di media sosial itu bahwa Semar itu rajanya iblis. Iblis. Karena tadi tak terangkan. Itu sebetulnya pembodohan orang Jawa dari kebudayaan. Itu dasarnya Pustaka Raja wis ta. Nek mbok apa-apa kuwi mesti dasarnya Pustaka Raja sing dewa. Nabi Adam rabi karo Siti Hawa duwe anak 35 wae lanang, 36 wedok terus duwe anak Nabi Sis. Nabi Sis rabi karo Mulat duwe anak para nabi sing rabi karo Delajah. Kuwi sing rajane setan apa rajane jin kuwi duwe anak terus mudhun-mudhun sampai para dewa klebu Semar. Lah wingi terus duwe anak-anak turun-turun sampai Pandhawa duwe anak-anak mana sampai penguasa Kediri kuwi to. Terus duwe anak sampai Raja Mataram Jawa dan mereka bangga Raja Jawa keturunane dewa, keturunane Nabi Sis. Lah kok diunggahke sithik engkas ketemu nek Raja Jawa turunane setan akhire. Lho kok gelem? Lah pertanyaan serat iku ditulis kapan? Ayo. Iya. Ngono lho. Sing nulis ya sapa? Sing nulis apa ya menulis mana? Balik lagi manusia. Siapakah? Ya wis. Nah kalau saya tetap bersikukuh bahwa yang ditinggali mbah-mbah kita dulu di dalam kitab-kitabnya orang Hindu sendiri masih tercatat jelas bahwa manusia pertama yang di dunia itu namanya Sang Hyang Manu, sehingga di Jawa Sang Hyang Manu itu jadi Manusa, di Indonesia jadi Manusia, di Arab jadi Man, nengone Amerika, Inggris jadi human man. Itu bahasa asal, artinya apa kok saya menyatakan benar Sang Hyang Manu karena akhirnya seluruh dunia bahasa itu tidak berubah. Manu, manungso, manusia, man, human, man, bahasa asal, nggak berubah. Bahasa murni abadi. Bahasa murni yang dari dulu itu. Nah, Adam kan berubah gitu. Mana aku ora tau ndonga aku anak putu Adam. Ngono. Wis ngono kuwi. Nah, ini perlu diungkapkan lagi. Apa bener gitu lah. Nah, makanya saya itu udah di dalam ora tau gelem gawe lakon wis anggeni gugat, ora tau gelem dan lakon wis anggeni lair. Sebab wis lakon jangkar. Lakon gak bener, lakon ya itu gak bener artinya itu lakon carangan gitu, lakon karangan baru. Dewa-dewa di Jawa punya posisi sendiri meskipun dia bukan Tuhan, dia Jawata yang menguasai Triloka Kahyangan, tapi penguasa Triloka sejati kan yang sekang Nurbeng dumadi Sang Hyang Mahanasa, Sang Hyang Mahayasa, itulah. Tuh nggih, ini membahas Triloka ya. Saya ingat katanya manusia itu bisa menguasai 3 alam. Enggak bener, makanya nek barang halus kuwi lak sak alam. Dewa ya sak alam, nek menungso iki tiga alam. Jenenge pribadimu iso nguasai donya.
Ya iso nguasai moyo padha ya iso nguasani ngarca padha. Lah carane ku ya tirakata sing tenan. Baru bisa ke sana. Ya iso kedaden tenan. Lah kaya mbae mbiyen ngono aku panas kaya apa kepayungan mendung kok. Ayo. Dan iso ngetut teko Udan ngetut ning mburi Iya. kok. Lah itulah penguasa Triloka karena tirakatnya memang sudah berusaha. Iya. Dan dia hidupnya tidak punya kepentingan lagi. Intinya begitu. gak duniawi nemen. Ndak keceket loh, bahkan ke anak pun ndak ceket deh. Mulai wong kaya ngono angel. Bisa. Berarti kan kalau kayak demit, bahasanya demit setan kan cuma bisa menguasai alam peteng. Boteng, Alam peteng kan ya. dewa Kalau apa padang. dewa itu bisa cuma menguasai alam kadewatan aja. Iya. Tapi Lah menungso ki iso kalau ning manusia, kadewatan, iso ning alam menungso, iso ning alam Iya. peteng beres. Ya, manusia tuh Makhluk bisa sempurna. menguasai segala-galanya. berarti di akhir berarti manusia itu nggak harus takut sama setan lah ngono. Loh, Untuk apa? setan rasa tak wedeni, dewa rasa tak wedeni, wedene ana karo kelakuanmu Awake dhewe. dhewe. Nek kon nyolong, Goro. goro, nyen. Oh, ana ngono dhewe ngono lho. Ada kan ngono ta. Termasuk karo petung ki aja wedi. Ketemu selawe bakal ketemu mati tamu ngene. Wis apa jare karuan. kadung. Durung karuan lho. Wong petung ki gerang-gerang upama ketemu selawe disarati pamrih gak Iya. dadi molong. Selama masih hidup masih bisa diupayakan lho. Ibaratnya kau nasib, ojo nyerah mbek nasib. Lah aku tau ditakoni. Heeh. Sura rabi oleh tanda lho sik gak ngolehi sapa. Iya. Oleh ae pokok wani. Lho garek ngono lho. Lho ya gak apa-apa sura-sura rabi. Poso-poso rabi ya ndak apa-apa, pokok wani ngono lho. Nek gak wani gak usah, ngono lah beres sih. Dari orang ya segala hari itu baik. Sehingga api ki minggu bang tutup. Jare sapa Bang Titil panggah buka dadakno aku ora arek-arek iku. Kira dipanci Iya, Pak ada.